Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ristika Sari, guru SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Beliau adalah Bapak Suyatno selaku fasilitator dan Ibu Dina Lufitasari selaku pengajar praktek. Rancangan tindakan aksi nyata saya dimulai dari latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya suatu tujuan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata saya dalam modul 1.4 budaya positif yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yaitu tolak ukur pada aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kelas impian yang dilakukan wali kelas dan siswa. Mereka menginginkan kelas yang mereka inginkan seperti apa. Kemudian, yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, timbulnya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Yang keempat, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Itu adalah tolak ukur saya dalam aksi nyata modul 1.4. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah untuk minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi penanaman materi budaya positif. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama guru dan murid. Selanjutnya yaitu dukungan apa saja yang dibutuhkan dalam tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan lancar dan sukses. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, wali murid dalam melakukan penerapan budaya positif di rumah. Ini adalah salah satu tindak lanjut dalam penerapan budaya positif
yang sudah dipraktekkan baik di sekolah untuk diterapkan di rumah. Berikut ini adalah pembahasan materi diseminasi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Berikut adalah merupakan kegiatan diseminasi di sekolah bersama rekan guru mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadzah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, petunjuknya, dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak lupa untuk selalu bahagia. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka pengimbasan budaya positif. Sebelum dimulai pengimbasan budaya positif, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi langsung oleh penyaji, yaitu Ibu Ristika Sari. Kemudian ada tanya jawab ataupun tanggapan tentang materi, dan yang terakhir penutup. Langsung saja, acara yang pertama kita awali pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ristika Sari. Sepenuhnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan Ustazah yang sudah hadir dalam pembahasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Ristika Sari, unit kerja dari SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Pembahasan materi ini tentang disiplin positif, keyakinan kelas, 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu zaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan gurunya, ataupun dengan keluarga yang ada di rumah. Jadi, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, dalam disiplin positif ini akan
mulia. Dalam dimensinya ini berupa akhlak beragama, akhlak kepada manusia, akhlak kepada negara, dan akhlak kepada pribadinya masing-masing. Yang kedua, berkebinekaan global. Dalam kebinekaan global, dimensinya mengenai tentang menghargai budaya yang ada di budaya kita sendiri. Yang kedua itu komunikasi dan interaksi antar budaya, berinteraksi dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu berkeadilan sosial. Dimensi profil Pancasila berikutnya itu gotong royong. Gotong royong itu meliputi kolaborasi. Kolaborasi itu bisa dengan rekan sejawat, dengan teman, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik keluarga maupun tetangga kita. Terus yang ketiga itu kepedulian. Kepedulian ini sangat penting bagi untuk kita dan untuk anak didik kita ya. Selanjutnya itu berbagi. Dimensi selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri ini meliputi kesadaran akan diri dan situasi dan dari nilai-nilai kebajikan ini maka setiap siswa itu harus diharapkan bisa menempatkan dirinya sebagai apapun. Nah, selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini untuk kegiatan curah pendapat itu kita mengeksplorasi anak. Apakah yang harus mereka inginkan? Kelas impiannya seperti apa? Harapannya kelas itu seperti apa? Makanya kita sebagai pendidik juga harus bisa menggali anak supaya untuk bercurah pendapatnya. Selanjutnya, dengan menyepakati keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dirinya sendiri, motivasi tidak lagi motivasi eksternal sebagai pemberian penghargaan. Mengapa? Ternyata kita tidak boleh memberikan penghargaan. Nah, karena pemberian penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya saya sendiri itu biar anak itu bisa mau mengerjakan tugasnya itu kan pasti kita beri iming-iming, kita beri penghargaan ataupun reward atau bintang. Nah, ternyata setelah belajar ini saya mengetahui ternyata tidak boleh memberikan iming-iming atau penghargaan. Tindakan guru. Sekarang Ustazah, saya mohon lihat di monitor. Itu ada tindakan guru dan hukuman dan konsekuensi. Yang kalau pertama, kalau ada murid kita lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat masuk sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, ya nanti kita lihat ya. Konsekuensi apa hukuman, Ustazah? Ustazah Riris, gimana Ustazah Riris? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ustazah Nila? Hukuman. Nah, lanjut. Yang kedua, mengganti pensil teman karena dipatahkan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Nah,
dilihat dulu ya. Yang ketiga, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan mengulangi lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, nanti kita lihat ya. Nah, paling sering kali kita lakukan yang ini. Kalau ada muridnya yang melanggar, tidak mengerjakan PR atau tidak bawa buku, pasti disuruh nulis. Iya, Ustazah. Berdiri di depan. Atau suruh berdiri di depan, angkat kaki. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak memakai sepatu hitam saat upacara bendera. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita lihat. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat masuk sekolah itu termasuk hukuman. Nah, adakah yang di sini pernah melakukan seperti ini? Alhamdulillah, kalau ada istighfar ya. Yang kedua, mengganti pensil teman karena dipatahkan. Konsekuensinya apa? Mengganti ya. Mencatat 1000 kali di dalam buku. Saya tidak akan mengulangi lagi, termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat pembelajaran, itu konsekuensinya yaitu anak jika menumpahkan airnya disuruh membersihkan, malah tidak dihukum, disuruh keluar atau tidak boleh ikut pelajaran. Oke, lanjut ya. Nah, ini keyakinan kelas yang implementasi keyakinan kelas yang ada di kelas saya, yaitu gambar pertama itu anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya, unek-uneknya, kelas impian seperti apakah yang diharapkan, yang diinginkan. Setelah mereka menuangkan ke dalam kertas post-it, mereka menempelkan di kertas folio yang saya tempelkan di papan tulis. Kemudian dari anak-anak sudah membuat curah pendapatnya, saya simpulkan. Keyakinan kelas 1A menghasilkan dari 20 anak untuk menuliskan curah pendapatnya, dari semuanya itu mendapatkan keyakinan kelas tentang disiplin, nyaman, rukun, dan bersih. Mereka menginginkan kelasnya itu yang disiplin, kelas yang nyaman, kelas yang rukun dan bersih. Ini tentang keyakinan kelas. Kalau di sekolah kita kan sudah ada prosedur kelas ya. Prosedur kelas itu kan umum untuk sekolah kita. Nah, mulai sekarang kalau bisa prosedur kelasnya itu bisa kita anak-anak itu biar menginginkan sendiri. Tidak, kalau prosedur kelas itu kan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, anak itu kan mungkin dari prosedur kelas itu mereka tidak setuju dengan keinginannya itu. Kalau di keyakinan kelas ini kan berasal dari keinginannya anak itu. Kelasnya aku itu seperti apa? Nah, dari semuanya sudah dikumpulkan nanti menghasilkan kesepakatan, yaitu keyakinan kelas. Nah, ketika anak melakukan sesuatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Apakah kebutuhan dasar itu? Ada yang tahu, Ustazah? Biasanya anak itu kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, pasti di sekolah rewel atau minta perhatian lebih dari ustazahnya atau bikin ulah gitu. Ada yang tahu
kasih sayang. Selain kasih sayang, kebutuhan dasar. Selain kasih sayang, kita lihat ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang seperti saya tulis tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kalau kebutuhan bertahan hidup pasti semua membutuhkan. Ya semuanya sih, kebutuhan dasarnya semuanya membutuhkan ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan dan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak nanti kalau diberi kebebasan kan pasti lebih dihargai kan ya. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini yang sangat penting untuk anak didik kita. Buatlah di sekelas itu kelas yang menyenangkan dan kelas yang nyaman, karena kesenangan itu sangatlah mahal harganya. Next materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, pernahkah ustazah menempatkan diri dari bagian-bagian posisi kontrol guru? Apakah sebagai penghukum, apa pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, manajer? Ustazah Riris pernah sebagai apa? Penghukum? Pernah melakukannya? Oh ya, pernah. Ustazah Ganis pernah menjadi apa? Penghukum? Pernah. Saya pun juga pernah menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, nanti kita tidak ada harganya di hadapan anak-anak. Saya pernah menjadi teman. Sebagai teman? Iya. Teman curhat? Kalau saya sebagai teman itu merasa tidak dihargai, karena kenapa? Anak-anak itu lebih kados kayak runyam gitu loh. Bahasanya terus jadi kemana-mana itu. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, posisi kontrol guru menjadi identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Yang pertama, penghukum. Guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini sering sekali saya lakukan. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya pernah menjadi penghukum. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pasti pernah dari sini. Ayo kami paling yang tidak pernah itu agama ini.
hasilnya anak-anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, kalau kita menjadi seorang penghukum, jadi anak itu berontak. Biasanya kita kalau belum mendengar tahu jelasnya permasalahan kan kita langsung salahkan anak itu loh. Nah, ternyata anaknya berontak. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, makanya anak-anak tidak percaya lagi dengan kita. Dampaknya yaitu mengulangi kesalahan lagi. Sudah ditunjuk-tunjuk, sudah dikata-katain, malah anak tidak jerah, malah mengulang lagi. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Apakah benar itu stres seperti itu sampai menghadapi anak didik kita? Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Anaknya malah tidak jujur, malah berbohong. Muridnya berkata, maafkan saya. Dampaknya apa? Merasa rendah diri. Berarti anaknya itu dibuat selalu hidupnya itu bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Tidak, Pak. Ingat, ibu pernah bantu. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya sebagai wali kelas 1A. Nah, saya itu tidak masuk di hari itu. Nah, kebetulan itu ada guru baru. Ada guru baru yang baru masuk. Nah, guru baru itu untuk menggantikan saya. Nah, anak-anak itu tidak patuh dengan gurunya karena bukan guruku, kan gitu ya. Aku tidak mau mendengarkan. Padahal gurunya itu sudah saya yang jadi wali kelas itu tidak memberikan tugas dan guru pengganti. Akhirnya guru penggantinya itu bilang gini, ayolah lakukan demi ibu. Nanti kalau kalian tidak tertib, tidak disiplin, ibu yang dimarahin oleh bapak kepala sekolah. Itu ada sebagai teman. Nah, kaitan dengan dunia berkualitasnya yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya yaitu lemah, tidak mandiri, anak tidak jadi mandiri. Nah, makanya kalau sebagai teman ini pasti anak lebih nyami apa ya bahasa Indonesianya? Anak lebih nggak sopan gitu loh, ngeremehin kita gitu loh. Nah, kalau ini pasnya Ustazah Yuli ini kan friendly. Iya, karena namanya besar-besar ya. Bisa curhat ya. Curhatnya di dunia anak-anak atau dunia? Ya, dunianya mak, dunia. Lanjut sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Gurunya apa peraturannya? Hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini adalah sebuah gurunya cuma mantau nih. Yuk kerjakan ya, kamu kerjakan. Cuma paku nih, kerjakan ya. Nah, gurunya cuma mantau. Anaknya berada. Siapa? Astagfirullahaladzim Ustazah. Kalau di kelas 1 nggak bisa seperti itu Ustazah. Dia sebagai pemantau tapi ya ke bangku.
bangku, tidak di depan kelas. Ya, yang kelas 1 ya memantau, tapi kan berkeliling. Kalau saya itu di kelas 6 dan ayo kerjakan gitu. Kalau kelas 1 sebagai pemantau di duduk ya. Nah, anak ini loh, jawabannya itu menitik beratkan pada anak gitu. Nah, sekarang sebagai posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan di dunia berkualitas. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya diri. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, contoh dari posisi kontrol guru, pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah orang yang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Itu adalah penghukum. Malah Pak, menghancurkan anak ini. Anak pernah melakukan tapi tidak dikatakan kalau pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kata-kata ini ya? Kamu selalu paling terakhir, biasanya kan kita kasih kamu loh ngerjainnya tidak barbar. Nah, betul itu. Nah, hindarilah seperti katanya. Misalnya saya juga mau berubah. Lanjut, apa itu restitusi? Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara murid dan guru atau antara pelaku dan korban. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada ciri-ciri dari restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini, langkah-langkah dari segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, dari menanyakan keyakinan itu tentang nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari jika murid kita melakukan kesalahan, kalau dengan kata-kata seperti yang menstabilkan identitas itu kan anak-anak kan
menginterogasi kita. Tapi apa? Dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang halus, maka mereka tidak sadar kalau mereka itu ternyata diinterogasi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer, posisi yang paling benar, paling mudah ya Bu Ustazah Yuli. Nah, kita sebagai manajer diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pernahkah kita bertanya seperti itu? Pasti paling, kamu itu loh tetap membuat masalah, pasti gitu. Ada apa? Kalau kita menstabilkan identitas pertama kali yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pernahkah kita seperti itu? Jika kita menangani masalah anak didik kita, kan pasti langsung cari kesalahannya mereka. Bapak Ibu juga pernah salah. Pernahkah kita membandingkan saya juga pernah buat salah seperti itu? Kita tidak mengibaratkan diri kita kan tidak langsung anak itu dihakimi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mulai sekarang ya Ustazah, ubahlah kata-katanya menjadi hal yang positif. Lanjut, tahapan segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa sajakah melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Contohnya ini, kalau sudah hari ini sudah berbuat salah, tapi hari berikutnya janganlah kamu itu berbuat salah, jangan menyakiti temanmu. Ubahlah sikapmu itu menjadi lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, ini adalah kalimat positif yang untuk anak didik kita. Tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, itu berarti menanyakan keyakinan. Anak-anak harus dikaitkan jika mereka berbuat salah, mereka melanggar keyakinan. Kita sebagai guru, sebagai pendidik mengingatkan lagi kesepakatan, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, contohnya ada anak yang terlambat, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, atau kayak bisa pakai kelas yang ideal seperti apa yang kamu inginkan. Nah, gitu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh implementasi segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
Kita disambung. Nah, dari video implementasi segitiga institusi ini, tahapan-tahapannya itu yang pertama yaitu validasi tindakan game. Nah, kita jangan langsung menghakimi anak-anak. Ceritanya ini saya itu mendapat laporan kalau Mbak Afrina ini menarik-narik jilbabnya temannya sampai menangis. Nah, saya lakukan menangani kasusnya, saya lakukan dan di luar dugaan saya. Hal yang biasa saya lakukan setelah memahami materi ini adalah tentang konsekuensi dan penghargaan. Sebelumnya saya berpikir bahwa konsekuensi itu bentuk paling ideal untuk menerapkan kedisiplinan di kelas maupun di sekolah. Ternyata masih banyak kekurangan dari sebuah konsekuensi. Saat ini saya membiasakan diri untuk menegakkan disiplin positif menggunakan tahapan restitusi, di mana sebelumnya anak-anak sudah harus menyepakati dan memahami keyakinan kelasnya. Sungguh di luar dugaan saya bahwa mereka memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek maupun panjang juga membuat saya berpikir ulang untuk menggunakan kembali kelasnya. Karena kalau kita memberikan penghargaan seperti di kelas saya sendiri ya, ada satu anak itu kalau setiap pagi itu pasti drama, itu pasti saya sogoi dengan kata-kata nanti pulang lebih awal atau nanti diteleponkan bunda kalau bapak minta apa. Nah gitu, makanya anak itu mau. Nah dari sogokan itu akhirnya anak itu terbiasa. Kalau sudah waktu jam 10 itu pastilah minta diteleponkan bundanya untuk dijemput. Nah seperti itu, makanya sogokan atau penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak. Maka mulai dari sekarang kita ubahlah, kita siap mengubah. Penghargaan ternyata juga mampu merusak hubungan dan mematikan kreativitas murid. Padahal saya adalah salah satu guru yang selama ini cukup sering memberikan penghargaan untuk siswa saya. Jadi dengan
dengan bekal pengetahuan dari modul ini, saya dapat memperbaiki bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menangani permasalahan yang ada pada murid saya. Nah, terima kasih. Demikian pembahasan dari saya. Salam guru bergerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ustazah Anita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Ustazah Tika untuk perubahan apa yang dirasakan bagi murid selama mempraktikkan budaya positif di kelas. Terima kasih. Maaf Ustazah, bisa diulangi? Ya, pertanyaannya, perubahan apa yang dirasakan bagi murid selama mempraktikkan budaya positif ini di kelas? Terima kasih. Gimana moderator, langsung dijawab, tanggapi apa langsung? Satu pertanyaan, terima kasih. Langsung ditanggapi saja ya. Untuk perubahan yang dirasakan murid selama mempraktikkan budaya positif akan dijawab oleh Ustazah Tika. Mungkin sebelum saya menjawab, ada yang mau menanggapi pertanyaannya dari Ustazah Anita? Perubahan apa yang terjadi setelah melakukan keyakinan kelas kata B? Yang dirasakan pada murid. Ada tanggapan? Ustazah Daim? Perubahan yang saya rasakan itu adalah mengubah pola pikir anak, itu merubah mindsetnya anak dari sebagai pendidik kita harus bisa merubah mindsetnya anak, dan yaitu kita tidak boleh menakut-nakuti atau mengiming-imingi anak. Nah, dengan memberikan hukuman jika melakukan kesalahan. Nah, setelah itu perubahannya yang saya rasakan yaitu tidak membudayakan pemberian hadiah sebagai bujuk rayuan untuk mengikuti instruksi saya. Nah, anak-anak itu biar lebih mandiri tanpa instruksi iming-iming sebuah penghargaan atau reward. Nah, dan keyakinannya kelas itu juga harus diterapkan. Apa yang harus kalian lakukan tanpa adanya penghargaan dan iming-iming tadi. Nanti Ustazah Hanita, mungkin ada tanggapan lain? Ustazah Ayu? Tetap. Ya, untuk Ustazah yang lain, monggo silakan menanggapi ataupun bertanya tentang materi hari ini. Oke, Ustazah April, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tantangan apa saja yang dialami ketika menerapkan budaya positif di kelas? Terima kasih. Ya, baiklah, untuk tantangan yang dihadapi murid akan disampaikan dan dijawab secara detail oleh Ustazah Tika. Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Ya Allah. Tantangan saya yaitu membuat murid untuk berani mencurahkan pendapatnya. Untuk membuat kelas impiannya itu seperti apa? Anak itu biar berani untuk mengutarakan isi hatinya, tidak harus dipaksakan oleh kita. Selanjutnya itu mendisiplinkan anak untuk tidak melanggar keyakinan kelas. Nah, itu adalah tantangan saya. Tanpa memberikan hukuman.
kasih untuk penyampaian materi budaya positif hari ini telah selesai, dan acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah semua paparan materi hari ini tentang budaya positif yang dapat saya simpulkan, marilah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di kelas kita masing-masing, supaya kita bergerak lebih maju ya, dan murid-murid bisa tertata, teratur untuk melaksanakan segala kegiatan yang ada di kelas. Jadi guru dan murid bisa selalu bahagia, menyenangkan pembelajaran di kelas, dan memiliki sikap yang positif. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dokumen aksi nyata modul 174 budaya positif mengenai pemahaman dan pengalaman saya selama melakukan aksi nyata, antara lain dimulai dari testimoni Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan juga paling besar adalah keimanan. Salawat dan salam sebenarnya kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, menunjukkan kita jalan yang benar berupa agama Islam. Ustaz-ustazah, hari ini ada kesempatan buat saya untuk menyampaikan terkait calon guru penggerak yang ada di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Ada 3 ustazah yang lolos di seleksi calon guru penggerak dan sudah melaksanakan pengimbasan budaya positif. Pengimbasan budaya positif yang tentunya yang akan dilaksanakan khususnya di kelasnya dan umumnya di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang mungkin awalnya dipaksa. Dari terpaksa awalnya menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi otomatis, maka jadilah budaya. Seperti contoh yang kita laksanakan setiap hari-hari, budaya sholat di sini. Sadar sholat, anak-anak mulai dari wudhu, sholat, kalau sudah waktunya sholat langsung. Juga budaya yang lain, budaya kebersihan. Ini bagus sekali, dan ustazah akan melaksanakan itu, dan kemarin sudah melakukan pengimbasan kepada kita semuanya terkait bagaimana atau melaksanakan budaya positif itu, dan bagaimana pentingnya kita melakukan budaya positif. Semoga apa nanti yang akan dilaksanakan itu diberikan kemudahan, dan saya berharap semuanya nanti akan mendukung program-program itu, karena itu tentu saja program yang bagus sekali. Kita menguatkan karakter kepada anak-anak dengan menerapkan budaya positif. Ya, terima kasih ya Ustazah Rika, semoga nanti berjalan dengan baik dan bisa segera ditularkan. Yang sudah ditularkan ini ya sudah bagus, dan semoga semuanya nanti bisa ditularkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan budaya positif itu. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Oktavia Prihandani, rekan sejawat dari Ustazah Tika yang ada di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilakukan Ustazah Tika di sekolah. Adanya guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini merupakan gebrakan yang luar biasa untuk mendorong dan meningkatkan kita sebagai guru, untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya terutama kita sebagai pendidik. Dengan adanya program ini menurut saya
apa yang sudah dijalani Ustazah Tika selama berada di sekolah itu sudah sangat bagus sekali, apalagi terkait kegiatan diseminasi budaya positif kemarin. Nah, di sini karena masih banyak siswa yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya itu karena dari faktor ekstrinsik siswa, bukan dari dorongan dia sendiri. Untuk itu, dari kami selaku gurunya, kita jadi tahu bagaimana kita seharusnya memposisikan diri kita terhadap siswa, apakah kita ini sebagai pemantau, pemberi hukuman, teman, atau manajer. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa menerapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita untuk membentuk siswa-siswi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Kegiatan berikut adalah murid membuat kelas impian. Mereka diberi tantangan, yaitu membuat murid berani mengungkapkan atau menyatakan ide dan harapannya tentang kelas impian apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka mencurahkan dalam kertas post-it dan ditempelkan pada kertas karton. Kemudian guru dan murid mendiskusikan kelas impian yang telah disepakati, sehingga menghasilkan keyakinan kelas 1A, yaitu yang pertama disiplin, yang kedua nyaman, yang ketiga rukun, dan yang keempat bersih.